Halo semuanya, selamat datang di video simulasi seminar kami bersama saya, Jamil Paja, sebagai moderator dan penguji. Kepentingan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu instrumen penting dalam tata kelola desa adalah peraturan desa. Namun hingga saat ini, Desa Bipolo tidak memiliki peraturan desa sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintah. Ketiadaan Perdes ini berdampak pada ketidakpastian hukum, lemahnya akuntabilitas, serta hambatan dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan ketiadaan peraturan desa. Dan kemudian, saya akan menjelaskan juga hambatan dari proses formulasi kebijakan tersebut. Baik, berikutnya rumusan masalah yang saya ambil itu ada dua. Yang pertama, bagaimana proses formulasi kebijakan desa di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Dan rumusan masalah yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan ketiadaan peraturan desa atau Perdes di Desa Bipolo. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis proses formulasi kebijakan desa di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketiadaan peraturan desa di Desa Bipolo. Baik, yang berikutnya, landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori formulasi kebijakan oleh Jenskin tahun 1978, di mana menjelaskan teori ini, formulasi kebijakan melibatkan proses politik dan administratif yang dipengaruhi oleh aktor kebijakan, kepentingan masyarakat, dan faktor eksternal lain. Yang berikutnya kerangka pikir di sini, yang pertama ada ketiadaan peraturan desa, kemudian ada proses formulasi kebijakan, dan berikutnya ada faktor penghambat. Yang berikutnya metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian analisis data, yaitu terdiri dari redukasi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Berikutnya hasil dari penelitian saya yang pertama, mengenai struktur pemerintahan desa, di mana struktur pemerintahan desa Bipolo terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Namun koordinasi antar pemerintah desa dan BPD dalam pembuatan kebijakan itu masih lemah. Yang kedua, tidak terdapat peraturan desa yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan penggunaan desa secara tertulis. Yang berikutnya ada ketiadaan Perdes, menyebabkan kebijakan desa itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran, bantuan sosial, serta penataan sumber. Yang berikutnya, hambatan dalam formulasi kebijakan desa yang kami temukan itu adalah yang pertama, hambatan struktural dan institusional, di mana tidak adanya mekanisme baku dan tidak adanya inisiasi penyusunan Perdes dalam forum resmi seperti Musrembangdes. Yang kedua adalah hambatan kapasitas, aparatur desa belum memiliki kapasitas teknis dalam menyusun Perdes baik dari segi substansi, hukum, maupun teknis perumusan regulasi. Dan yang ketiga, hambatan partisipatif, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akibat sikap eksklusif dari pemerintah desa dan adanya praktik balas dendam politik pasca pemilihan kepala desa. Dan yang keempat, ada hambatan eksternal, yaitu kurangnya pendampingan dari para pemerintahan daerah, baik dalam bentuk bimbingan teknis maupun regulasi turunan yang dapat dijadikan acuan oleh desa. Jadi ada tiga hasil yang akan saya paparkan. Yang pertama, hasil yang pertama itu tidak adanya mekanisme baku dan tidak adanya inisiasi penyusunan Perdes dari forum seperti Musrembang. Kemudian kurangnya partisipasi, masyarakat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama tokoh adat dan tokoh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sikap eksklusif pemerintah. Dan yang ketiga, minimnya kapasitas aparatur desa. Kesimpulan dari penelitian saya, proses formulasi kebijakan desa di Bipolo belum berjalan optimal karena minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kapasitas aparatur desa. Kemudian ketiadaan Perdes ini menyebabkan kekosongan hukum yang berdampak pada konflik sosial, tata kelola yang tidak transparan, serta ketimpangan dalam pelayanan dan pembangunan, di mana hal ini menunjukkan perlu penyusunan Perdes yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, berikut saya berikan waktu untuk penguji pertama. Baik, saya Yuliana Febriani Angelin. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa Jumima Pubaja, di mana dalam proposal yang mahasiswa sebutkan menyatakan bahwa masyarakat Desa Bipolo telah berulang kali menyuarakan kebutuhan akan Perdes, khususnya untuk mengatur ternak dan pembagian bantuan. Namun respon dari pemerintah desa terkesan lambat dan tidak prioritas. Yang menjadi pertanyaan saya itu apa penyebab lambatnya proses penyusunan Perdes di Desa Bipolo tersebut? Oke, baik. Jadi, terkait dengan lambatnya proses penyusunan peraturan desa di Desa Bipolo itu disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah kurangnya inisiatif dari pemerintah desa, di mana kepala desa itu cenderung menunggu arahan dari camat atau pihak pemerintah di atasnya, sehingga tidak ada tindakan langsung meskipun masyarakat itu sudah menyampaikan keluhan secara berulang. Yang kemudian itu minimnya koordinasi dengan BPD, di mana hubungan dan koordinasi antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa itu kurang optimal, sehingga proses pembuatan dan penyusunan kebijakan itu tidak berjalan semestinya. Dan yang ketiga adalah tidak terlibatnya lembaga adat atau tokoh masyarakat, kemudian ada kendala sosial politik, dan yang terakhir itu rendahnya kapasitas aparatur desa. Lantas, apa hambatan yang menyebabkan rendahnya keterlibatan partisipasi masyarakat tersebut? Baik, jadi hambatan utama yang menyebabkan partisipasi masyarakat itu rendah, itu yang pertama ada sikap eksekutif pemerintah desa yang cenderung hanya melibatkan kelompok tertentu dalam forum penting seperti dalam musrembang. Dan yang kedua itu adalah minimnya komunikasi dan arahan antara perangkat desa dengan warga, terutama setelah pergantian kepala desa. Dan berikutnya itu tidak ada regulasi atau perdes yang secara resmi mengukur mekanisme partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Jumima. Yang pertama, apa yang menjadi fokus utama penelitian yang dilakukan oleh Jumima sendiri? Baik, fokus pada penelitian saya ini adalah proses formulasi kebijakan desa di Desa Bipolo, terutama penyebab ketiadaan peraturan desa dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Yang kedua, apa saja rekomendasi yang diberikan oleh peneliti dalam laporan untuk mengatasi masalah ketiadaan Perdes di Desa Bipolo? Baik, rekomendasi yang ditawarkan itu adalah penguatan proses formulasi kebijakan desa yang melibatkan masyarakat secara inklusif, kemudian kolaborasi multi-level dengan pemerintahan kabupaten untuk memberikan asistensi hukum dan fasilitasi penyusunan perdes. Kemudian itu ada kerjasama antara lembaga adat dan pemerintahan desa untuk menyepakati norma-norma lokal dalam perdes. Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Berikut saya kembalikan ke penguji pertama. Baik, karena menurut saya sudah cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya di sini akan memberikan nilai 85 dikarenakan topik dan metode sudah tepat, data lapangan sangat akurat, dan perlu ringkasan tematik dari keluhan warga agar tidak repetitif. Terima Terima kasih. kasih. Baik, kepada penguji kedua, saya persilakan. Baik, setelah mempertimbangkan presentasi dan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa Jumima Papaja, saya sebagai penguji memberikan nilai 85 karena menurut saya materi yang disampaikan sudah jelas dan jawaban yang diberikan jelas dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk kedua dosen penguji yang telah memberi nilai. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton kami. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian. Bye-bye. Bye.